Oke Bang, ini kan tadi menyambung dari proses yang belum P21 sudah berapa? 3 kali perpanjangan dan katanya bebas demi hukum. Nah ini kan Nikita Mirzani pun saat ini kan masih perpanjangan juga nih sampai tanggal 2 Juni nanti. Kemungkinan kalau memang P21 dia belum lengkap, ada yang mengatakan dia bebas demi hukum. Ini mungkin tanggapan Abang selaku lawyer Kak Fitri seperti apa nih? Saya rasa hal-hal yang semacam ini artinya perpanjangan, terus nanti adanya satu pengujian materi, kan itu kan hal biasa ya, karena memang biasanya dari pihaknya jaksa penuntut umum ini harus benar-benar secara komplit ya, jadi tidak ada PR lagi nanti untuk di proses sidang, tapi yakin kalau proses hukum ini harus lanjut kan seperti itu. Tapi saya rasa itu hal biasa, perpanjangan sampai di ujung pun biasanya 2 hari setelah habis masa penahanan udah langsung dilimpahkan. Itu hal biasa karena memang pemenuhan segala pemenuhan dari JPU itu kan biasanya nggak sedikit. Ada beberapa poin yang juga harus dipenuhi dan waktunya juga terbatas biasanya seperti itu. Tinggal kita melihat keyakinan daripada JPU dan penyidik untuk bisa kasus ini dilimpahkan sehingga P21 ini mutlak ada juga. Oke, mungkin kan ada yang mengatakan perpanjangan itu bisa terjadi lagi, ya kan kalau memang berkas belum lengkap, dan ada juga yang mengatakan kalau sudah sampai 3 kali itu wajib untuk dibebaskan, tidak ada lagi perpanjangan, dan itu bebas demi hukum artinya SP3 ya Bang. Ini mungkin benar apa enggak sih Bang seperti itu, atau yang bagaimana nih? Jadi kalau bicara masalah ranah di mana undang-undang mengatakan bahwa KUHP mengatakan dalam penahanan seorang tersangka ini kan diatur apabila pasal ini menyangkut dengan adanya tindak pidana pencucian uang kan 120 hari penjara. 120 hari itu masih ada perpanjangan lagi 30 hari. Tandanya 150 hari penjara. Itu diatur di dalam undang-undang. Balik lagi, apabila sampai batas 120 hari ini juga ya tidak juga dilimpahkan ya, maka tersangka tersebut bebas demi hukum. Artinya bebas demi hukum, karena nggak boleh seorang ini ditahan lebih dari masa batas penahanan. Itu tinggal kalau SP3 itu kan produknya dari Polda. Apakah Polda Metro ini mau untuk meng-SP3-kan kan gitu. Kalau ternyata Polda Metro melihat di sini adalah tindak pidana ini mutlak, ya bisa saja dibuka kembali ya. Oh, berarti kemungkinan bisa dibuka bisa kembali aja. Ya, walaupun SP3 itu sudah SP3 keluar. Karena memang kuat dengan adanya proses dilimpahkan. Kalau memang itu bisa tergantung Polda Metro ini dengan keyakinannya seperti itu. Tapi kan berarti di kasus kita ini kan yang memberatkan adalah TPPU-nya, ya kan? Dan tadi yang lo bilang 150 hari penahanan untuk tindakan TPPU-nya. Itu kemungkinan kecil bisa bebas atau kemungkinan kecil seperti apa nih Bang? Banyak yang mengatakan bukti kuat sulit untuk dibebaskan. Segala kemungkinan itu ada karena setiap orang melakukan upaya hukum berdasarkan fakta dan fakta-faktanya memang biasanya ya fakta-fakta yang disampaikan ini tidak tersampaikan juga kepada penyidik dan JPU. Makanya fakta-fakta ini harus dibuka sebelum proses ini dilimpahkan. Karena seorang tersangka belum tentu menjadi seorang terdakwa. Terdakwa pun belum tentu seorang terpidana. Jadi masih panjang perjalanan seorang tersangka ini karena tersangka ini dilimpahkan juga belum tentu, salah juga belum tentu. Jadi masih ada perjalanan inilah yang harus dibuktikan. Jadi harus ada bukti-bukti ya dan syarat-syarat penting di materi-materi dalam proses pemidanaan seseorang. Jadi nggak serta-merta orang yang ditahan di tersangka itu wajib bersalah. Belum tentu juga karena ini ajas praduga tak bersalah. Jadi segala perception of innocence ini, azas ini harus dipakai karena memang dalam proses hukum ini berjalannya statis dan dinamis. Jadi kalau memang proses ini ada yang kurang, tentunya harus ditambahkan, ya, dilakukan penyesuaian,
disampaikan kepada penyidik, JPU dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini secara terang-terang. Oke, satu lagi mungkin Bang, kalau terbukti Nikita itu tidak bersalah, dia bisa menuntut balik penyidik atau seperti apa? Bisa. Jadi pasal nanti kalau memang proses hukum yang disangkakan itu SP3, maka akan bisa aja dilaporkan pasal KUHP di 317. Artinya ini membuat laporan palsu, artinya tidak sesuai dengan fakta yang ada, kan bisa untuk melakukan upaya hukum. Oke, terima kasih. Oke.